Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dewi Magfirah dengan NIM 2019-2100009. Di sini saya akan mepresentasikan mengenai reorganisasi dan likuidasi dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan periode 2021-2022. Di sini ada kegagalan ekonomi yang dapat diartikan sebagai deficient rate of return, technical insolvency, dan bankruptcy. Nah, sebenarnya rate of return sendiri itu merupakan sebuah perhitungan yang mana akan menaksir gitu ya, menaksir berapa tahun ketika investor ini akan mendapatkan keuntungan dari perolehan keuntungan dari penanaman modal di saham, yang mana biasanya kan kalau misal kita mau menanamkan saham atau menanamkan modal ke bank, ke perusahaan, itu kan kita harus mempertimbangkan juga ya perusahaan ini kira-kira itu mengalami kerugian ataupun keuntungan, sedang merugi atau sedang untung. Dan itu kan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, dari situ dan dari harga saham yang ditawarkan itu juga bisa dihitung sebenarnya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun sih saya dapat mendapatkan keuntungan 100% dari modal yang saya tanamkan. Seperti itu. Nah, untuk technical insolvency dan bankruptcy sendiri itu sebenarnya berkaitan. Yang mana technical insolvency adalah sebuah peristiwa di mana perusahaan ini menyadari bahwasanya perusahaan pada titik awal sebuah kebangkrutan. Jadi perusahaan memperkirakan kayaknya nih perusahaan kita sedang pada titik awal kebangkrutan, kayak misal mulai susah untuk membayar hutang yang jatuh tempo dan sebagainya. Nah, bankruptcy sendiri merupakan kebangkrutannya, yang mana titik di mana perusahaan memang sudah tidak dapat menyelamatkan perusahaannya ataupun sudah tidak bisa membayar hutang jatuh tempo dengan aset maupun dengan uang yang liquid seperti itu. Jadi kasnya tidak mencukupi, saldo di bank juga tidak mencukupi, bahkan mungkin asetnya sedang diagungkan untuk diagungkan di bank sebagai agunan pinjaman. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan itu antara lain ada poor management, an economic downturn affecting the company and or industry, the end of the life cycle of the firm, over expansion, dan catastrophe. Nah, untuk poor management sendiri adalah sebuah manajemen dari perusahaan ataupun dari industri ataupun dari negara gitu ya, yang tidak bisa maksimal gitu. Maksudnya mungkin dari struktur organisasi dari setiap karyawan ataupun dari setiap departemen itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga hal tersebut berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah an economic downturn affecting the company and or industry. Nah, maksudnya adalah ekonomi dari sebuah negara ataupun dari dunia itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan segala bentuk aktivitas itu dibatasi, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang paling penting adalah dalam kegiatan penjualan. Mungkin dulu kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan tuh akan menarik banyak konsumen jika diskon-diskon tuh langsung terpampang dan bisa dilihat oleh mata, karena mungkin untuk kunjungan dari masyarakat pun besar. Namun karena mungkin kegiatan penjualannya kan dibatasi ya secara offline ataupun di pasar-pasar yang langsung berinteraksi gitu. Jadi mungkin akan mempengaruhi gitu untuk sisi pendapatan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah the end of the life cycle of the firm. Maksudnya tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai kebangkrutan gitu ya, atau awal-awal dari perusahaan ini sadar bahwa akan ada kebangkrutan. Nah, di end of the life cycle, jadi itu sudah bangkrut. Jadi kegagalan perusahaan itu bisa disebabkan dari kebangkrutan tadi. Nah, selanjutnya adalah over expansion. Saya akan menjelaskan mengenai ekspansi terlebih dahulu. Ekspansi itu adalah perluasan begitu ya. Perluasan dari perusahaan tersebut, perusahaan sendiri. Misal, dulu Gojek hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan sebagainya. Nah, namun semakin berjalannya waktu, semakin
makin ke sini gitu ya, kan Gojek sudah bisa ditemui di beberapa kota lain seperti di Solo, di Jogja, dan sebagainya. Nah, tentu dari Gojek sendiri harus melakukan survei ataupun research terlebih dahulu mengenai perluasan ini atau expansion ini, sehingga di dalamnya itu juga melibatkan seperti apakah daerah ini potensial masyarakatnya memiliki ketertarikan di aplikasi Gojek, ataupun apakah nantinya ketika perusahaan melakukan ekspansi akan banyak mitra pengemudi yang mendaftar, seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan banyak sekali, karena jika nanti ekspansi ini tidak memperhatikan hal-hal yang begitu penting gitu ya, nah ini jatuhnya akan menjadi kelalaian perusahaan dalam menghandle daerah yang memang harusnya mereka tangani. Misal dia terlalu berpacu pada daerah-daerah ibu kota atau daerah-daerah yang memang memiliki potensi yang tinggi gitu ya untuk menghasilkan keuntungan. Namun dia tidak memperhatikan daerah-daerah yang mungkin sepi, namun di situ juga ada mitra pengemudi dan juga customer yang harus tetap dilayani seperti itu. Nah, nantinya jika perusahaan mengalami over expansion ini, akibatnya ya akan menjadi bumerang sendiri kepada perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah katastrofi. Katastrofi itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa ya, katastrofi itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah bencana alam dan malapetaka. Tetapi dalam bisnis atau dalam ekonomi, katastrofi lebih diartikan sebagai perusahaan atau industri yang sudah yang diperkirakan akan mengalami kegagalan gitu. Misal ketika Indonesia ataupun ketika sebuah perusahaan dinilai gitu ya oleh sebuah instansi terkait, dia bisa dinilai gitu. Oh, kalau misalnya dengan laporan keuangan sekarang, dengan kinerja yang sekarang, itu kamu bisa jaya dalam 5 tahun ke depan, atau kamu bisa bangkrut dalam 10 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, dalam hal-hal yang menyebabkan kegagalan tadi itu kan ada beberapa ya. Nah, kemungkinan untuk perusahaan yang mengalami hal-hal tersebut itu ada dua. Yang pertama reorganisasi, yang kedua adalah likuidasi. Untuk reorganisasi atau restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk tetap mempertahankan perusahaan dengan harapan kegiatan operasional dapat diperbaiki dan ditingkatkan guna menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, contohnya adalah perusahaan yang akan bangkrut itu ditata kembali, seperti reorganisasi SDM-nya, reorganisasi hukum, dan reorganisasi keuangan. Mungkin untuk reorganisasi SDM itu bisa berupa rotasi karyawannya gitu ya. Jadi mungkin yang dulu di bagian operasional bisa diganti ke daerah produksi atau di daerah pemasaran, seperti itu. Nah, dalam ketika perusahaan akan melakukan reorganisasi gitu ya, akan ada sebuah pengaturan secara sukarela atau voluntary reorganization dengan cara an extension, composition, dan integration of each of the above. Nah, maksudnya adalah extension dan composition itu merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberi sebuah ekstensi gitu. Bahwasanya ketika perusahaan melakukan reorganisasi itu memang ada tujuannya, ada ekstensinya. Kalau composition adalah perusahaan harusnya melakukan mungkin motivasi-motivasi, lalu melakukan pelatihan kepada karyawan sehingga nantinya kinerja karyawan akan semakin baik, seperti itu. Nah, untuk integration of each of the above, nah itu maksudnya adalah dalam diri karyawannya, dalam setiap diri karyawan itu juga harus ditekankan bahwasanya ketika dilakukan reorganisasi, maka setiap karyawan juga harus melakukan perbaikan diri gitu, harus sadar akan kemampuannya, akan kapasitasnya, seperti itu, sehingga nanti ketika dilakukan reorganisasi pun juga tidak akan merugikan perusahaan dua kali berturut-turut gitu. Nah, dalam prosesnya reorganisasi itu bukan proses yang mudah gitu ya. Jadi reorganisasi itu bisa terjadi ketika perusahaan itu tidak memenuhi seluruh kewajibannya yang jatuh tempo karena hartanya itu tidak cukup untuk melunasi. Nah, seperti rekan-rekan ketahui juga,
kalau misalnya perusahaan itu kan memiliki harta berupa pendapatan yang berupa uang yang memang ada di perusahaan maupun ada di saldo bank dan juga aset-aset. Nah, ketika perusahaan tidak bisa membayar hutang yang jatuh tempo ini, otomatis kan apa ya? Dia harus meminjam lagi atau dia harus meminjam untuk menutup hutang ini dan juga karena mungkin sebagian aset itu juga apa ya, dijadikan agunan kepada bank sehingga aset-aset ini juga tidak bisa dijual untuk melunasi hutang seperti itu. Nah, selanjutnya akan diupayakan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasi dan untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, perusahaan akan meminjam pinjaman, tapi dalam konteks modal kerja, pinjaman modal kerja untuk mengatur ulang perusahaannya dan memenuhi hutangnya jatuh tempo. Nah, setelah itu perusahaan juga harus menemukan nih titik kesalahan atau titik kegagalan itu disebabkan dari mana. Mungkin bisa dari kegiatan operasional yang kurang atau kegiatan pemasaran yang kurang dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah harus ada penurunan hutang dan penilaian kembali harta. Jadi ketika perusahaan melakukan reorganisasi itu kan nantinya sebelumnya tadi saya jelaskan perusahaan akan membayar hutangnya dengan modal kerja tadi. Nah, di situ dari sisi laporan keuangan itu juga harus dipantau untuk hutangnya itu harus turun dan mungkin kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan aset itu juga harus dihitung kembali untuk laporan keuangan di periode berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk keputusan reorganisasi ini, jika suatu perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban yang jatuh tempo, maka solusinya adalah reorganisasi. Jadi, kan tadi ada dua solusi ya, reorganisasi dan likuidasi. Namun jika perusahaan dikira kayak masih mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan SDM dan kapasitas yang tersedia, itu lebih baik dilakukan reorganisasi saja. Karena likuidasi kan sudah sudah kepada hal yang perusahaan ini dibeli gitu. Perusahaan ini sudah tidak sanggup untuk membayar hutangnya, tidak sanggup membayar gaji karyawan misal, jadi kegiatan operasional tidak dapat dilakukan lagi. Jadi memang harus benar-benar dilakukan likuidasi. Kalau seperti itu. Nah, kalau reorganisasi perusahaan yang masih bisa diselamatkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya M. Ainur Rafiq dengan NIM 2019-210249. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai syarat umum reorganisasi keuangan. Nah, dalam keputusan reorganisasi, pengadilan dituntut untuk menentukan keadilan dan kelayakan usulan rencana organisasi. Nah, berikut ada dua, yakni ada standar keadilan dan juga standar kelayakan. Nah, untuk standar keadilan sendiri yakni menyatakan bahwa tiap tagihan harus dipenuhi menurut urutan prioritas hukum dan perjanjian. Untuk penerapan konsep keadilan ini dalam reorganisasi mencakup beberapa hal, yakni diantaranya yaitu yang pertama ada perkiraan penjualan masa depan, kemudian analisis kondisi operasional agar pendapatan dari penjualan masa depan dapat diramalkan, kemudian menentukan tingkat kapitalisasi yang akan dikenakan pada pendapatan masa depan. Kemudian juga tingkat kapitalisasi diterapkan pada perkiraan pendapatan masa depan untuk memperoleh nilai perusahaan. Kemudian pengaturan penyaluran kepada para pemegang hak.
Untuk yang kedua, ada standar kelayakan. Standar kelayakan pokok untuk usulan reorganisasi ialah apakah biaya tetap setelah reorganisasi dapat ditutup oleh pendapatan. Untuk itu tentunya harus ada perbaikan di dalam pendapatan, pengurangnya biaya tetap atau keduanya. Di antara beberapa tindakan berikut ini dapat diambil, yakni yang pertama ada perpanjangan jangka waktu hutang dan beberapa hutang dikonversi menjadi ekuitas. Kemudian dalam hal kualitas manajemen tidak memenuhi syarat, pengadilan perusahaan harus diserahkan kepada tim manajemen lainnya. Kemudian bila persediaan telah habis atau ketinggalan perlu ditambah lagi. Kemudian ada kadang-kadang pabrik dan peralatan harus dimodernisir. Sebelumnya perusahaan dapat beroperasi dan bersaing secara sukses berdasarkan basis biayanya. Kemudian reorganisasi mungkin juga memerlukan perbaikan fungsi produksi, pemasaran, promosi, dan lain-lain. Kadang-kadang juga diperlukan pengembangan produk dan pasar baru agar perusahaan dapat beralih dari sektor usaha yang lesu ke bidang usaha yang lebih menguntungkan dengan potensi pertumbuhan atau sekurang-kurangnya itu stabil. Selanjutnya yakni ada bentuk-bentuk restrukturisasi. Nah, untuk restrukturisasi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada restrukturasi yuridis, kemudian restrukturasi intern, dan juga restrukturasi finansial atau keuangan. Untuk bentuk-bentuk restrukturasi keuangan dan investasi mendefinisikan bahwa reorganisasi perusahaan adalah menstrukturkan kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan. Reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan menjadi 3 tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama ada restrukturisasi yuridis, di mana terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Misalnya, perusahaan perseroan diubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang restrukturisasi intern yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis. Nah, untuk reorganisasi finansial atau keuangan yakni merupakan capital restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau cenderung untuk insolvable. Nah, tujuannya adalah untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru dan cukup layak untuk operasi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian ada macam-macam kegagalan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada kegagalan ekonomis atau economic failure, kemudian ada kegagalan keuangan atau financial failure. Kegagalan keuangan perusahaan adalah ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan. Suatu perusahaan dinyatakan bangkrut apabila perusahaan gagal dalam menjalankan operasi usaha untuk mencapai tujuannya. Nah, kebangkrutan atau bankruptcy merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya. Nah, kondisi ini biasanya itu tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu, yakni rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan tersebut. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan terjadi pada sebuah perusahaan.
Nah, ada dua kegagalan, yakni kegagalan ekonomis dan juga kegagalan keuangan. Yang pertama, ada kegagalan ekonomi. Untuk kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya itu lebih kecil dari biaya modal atau nilai eh, nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Nah, kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut itu jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghanif Ismail dengan NIM 2019-210348. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kegagalan keuangan atau financial failure. Financial failure merupakan suatu tahap penurunan kondisi finansial yang terjadi pada perusahaan yang sebelumnya mengalami likuiditas atau kebangkrutan. Fenomena ini adalah adanya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan perusahaan yang semakin lama semakin menurun dalam hal pemenuhan kewajiban kepada pihak debitur. Financial failure juga dapat terjadi pada perusahaan yang tidak mampu lagi atau gagal dalam hal memenuhi kewajiban debitur yang disebabkan karena ketidakcukupan atau kekurangan dana untuk melanjutkan lagi operasional usahanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis financial failure. Yang pertama adalah economic failure, yaitu suatu kondisi pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi seluruh total beban biaya perusahaan, termasuk beban biaya modal. Yang kedua adalah business failure, yaitu suatu kondisi perusahaan yang harus menghentikan seluruh aktivitas operasional agar bisa mengurangi kerugian untuk kreditor. Lalu yang ketiga adalah technical insolvency, suatu kondisi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Yang keempat adalah insolvency in bankruptcy, suatu kondisi nilai buku dari seluruh total kewajiban melebihi nilai aset pasar perusahaan. Yang terakhir adalah legal bankruptcy, suatu kondisi perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut secara hukum. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab financial failure. Yang pertama adalah kesulitan arus kas. Kondisi ini terjadi saat penerimaan pendapatan perusahaan yang didapat dari hasil kegiatan operasional ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beban usaha yang muncul karena aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua adalah besarnya jumlah utang. Kewajiban dalam mengambil utang bisa dilakukan perusahaan untuk bisa menutupi biaya yang muncul karena operasi perusahaan, dan hal ini akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang tersebut di masa depan. Yang ketiga adalah kerugian kegiatan operasional perusahaan dalam beberapa tahun. Kondisi ini adalah kondisi kerugian operasional perusahaan yang bisa menyebabkan arus kas negatif pada perusahaan. Ini adalah bagaimana cara pemecahan masalah tentang financial failure. Yaitu yang pertama adalah perusahaan bisa menjual beberapa aset utamanya seperti kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Lalu perusahaan bisa mengambil tindakan merger dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah melakukan batasan belanja modal untuk ekspansi bisnis. Yang keempat adalah menerbitkan saham atau obligasi baru. Yang terakhir adalah pengajuan restrukturisasi kredit kepada bank. Selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Tujuan utama dari likuiditas itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Selanjutnya adalah prosedur dari likuiditas. Yang pertama adalah tahap
pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. Lalu yang kedua adalah tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga adalah tahap pengajuan keberatan kreditur. Yang keempat adalah tahap pertanggungjawaban likuiditor. Yang kelima adalah tahap pengumuman hasil likuiditas. Lalu di sini yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah prioritas klaim atas hasil likuiditas. Yang pertama adalah biaya likuiditor. Lalu yang kedua adalah kreditor dengan biaya tetap atas aset. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan oleh administrator. Yang keempat adalah jumlah yang terutang kepada karyawan untuk upah atau pensiun. Yang kelima adalah pembayaran karena cedera pekerja. Yang keenam adalah jumlah karena karyawan untuk cuti. Ketujuh, pembayaran penghematan karena karyawan. Kedelapan, kreditor dengan biaya mengambang atas aset. Kesembilan, kreditor tanpa keamanan atas aset. Kesepuluh, pemegang saham atau likuidasi distribusi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.